Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak. Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang teknik berkarya dalam seni rupa dua dimensi. Pengertiannya saja. Pengertian seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi adalah sebuah karya seni yang mempunyai batas dua sisi, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Karya seni rupa ini tidak mempunyai ruang karena tidak memiliki ketebalan atau ketinggian, sehingga hasil dari karya seni ini hanya dapat dinikmati dari satu sisi saja. Jadi seni rupa dua dimensi ini memiliki sisi yaitu panjang dan sisi lebar, dan tidak mempunyai ruang atau ketebalan. Seperti contoh kayak misalkan lukisan. Lukisan ini mempunyai panjang dan lebar ya. Ya, nggak hanya lukisan saja sih, kayak misalkan fotografi juga termasuk karya seni rupa dua dimensi. Yaitu kalau misal kita lihat hasil cetakannya, nah di sana mempunyai dua sisi panjang dan sisi lebar, dan tidak mempunyai ketebalan atau ketinggian. Dan hasil karya seni rupa dua dimensi ini, mau lukisan, mau fotografi, hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Oke, jadi sisi depan. Jadi seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Ya, semoga mengerti ya. Teknik-teknik seni rupa dua dimensi. Ternyata dalam proses pembuatannya membutuhkan teknik-teknik khusus. Jika ingin melahirkan sebuah karya seni yang banyak disukai orang, maka kita harus memiliki keahlian khusus. Jadi untuk pembuatan karya seni rupa dua dimensi harus mempunyai teknik-teknik khusus, karena banyak ya teknik-tekniknya. Jadi apa aja sih teknik-teknik yang dipakai atau digunakan dalam pembuatan karya seni rupa dua dimensi? Berikut contoh dan penjelasan teknik plakat. Atau apa sih teknik plakat? Yaitu teknik yang paling sering digunakan untuk melukis. Teknik ini biasanya memakai cat poster, cat minyak, akrilik yang digoreskan dengan tebal sehingga menghasilkan warna yang pekat dan pekat. Oke, jadi teknik plakat ini biasanya sering dipakai dalam pembuatan lukisan ya. Jadi sistemnya itu menggunakan goresan yang tebal. Biasanya menggunakan cat poster, cat minyak, atau cat akrilik. Jadi teknik ini tidak menggunakan goresan yang tipis atau transparan. Jadi seperti itu. Nah, di sini akan dijelaskan teknik proses pembuatan teknik plakat itu sendiri. Nah, tadi itu adalah contoh teknik plakat atau teknik kopak. Jadi kita bisa lihat ya, yang pertama pembuatannya yaitu dengan menggunakan background yang warna pekat, yaitu coklat tua. Ditimpa lagi dengan layer selanjutnya yaitu
coklat muda, ditimpa lagi dengan hijau tua, ditimpa lagi dengan hijau muda, ditambah lagi dengan, jadi layer by layer, dan warnanya itu pekat semua, jadi timpa-timpa, nggak ada yang dihapus, nggak ada yang transparan. Jadi seperti itu adalah contoh pembuatan teknik pelakat atau teknik opak. Teknik kedua yaitu apa sih teknik kolase? Ya, teknik kolase merupakan teknik melukis dengan cara memotong kertas yang kemudian ditempelkan pada sebuah objek tertentu sehingga membentuk sebuah lukisan. Jadi teknik kolase ini merupakan teknik melukis dengan cara memotong kertas ya. Jadi biasanya banyak juga yang memotongnya, ada yang bulat atau lingkaran atau yang kotak, persegi mau persegi panjang dan lain-lain. Nah, sehabis dari potongan kertas tersebut maka ditempelkan dalam sebuah sketch dan ditempelkannya juga dengan menggunakan perekat. Perekatnya itu berupa lem ya, lem bisa lem kertas, bisa lem kayu, bisa lem semacamnya, yang intinya bisa menempelkan si kertas tersebut ke dalam sketch. Jadi ini adalah contoh pembuatan teknik kolase. Itu adalah contoh teknik kolase. Oke, lanjut ke teknik yang ketiga yaitu teknik transparan. Apa sih teknik transparan? Yaitu teknik transparan merupakan teknik yang sering digunakan ketika menggambar atau melukis. Biasanya memakai cat air, tetapi hanya sekedar digoreskan tipis-tipis saja, sehingga akan menghasilkan tekstur yang transparan. Jadi ini kebalikannya dari teknik plakat ya, atau teknik opak. Kalau misalnya plakat itu menggunakan goresan yang tebal, kalau misalnya transparan ini ya goresannya yang transparan atau tipis-tipis transparan ini, sehingga kelihatan backgroundnya ya, background kertasnya. Nah, biasanya kebanyakan orang-orang yang menggunakan teknik transparan ini menggunakan media cat air. Karena kenapa? Karena yang pertama lebih mudah ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya cat air itu campurannya harus air. Kalau misalnya cat minyak campurannya itu harus alkohol. Kalau misalnya kita ingin cat ini menjadi transparan, otomatis kita harus mencampurkan campurannya yang banyak. Kayak misalnya cat air ya, berarti airnya harus banyak. Oke, kalau misalnya airnya sedikit ya tetap sama pekat. Ya berarti dikategorikan menjadi teknik plakat, bukan teknik transparan. Yang dimana kalau misalnya teknik transparan itu berarti kombinasi airnya itu harus banyak, sehingga catnya itu, pigmennya itu tidak mendominasi.
Jadi seperti itu. Ini adalah contoh teknik transparan. Teknik transparan ya. Nah, lanjut dari contoh teknik transparan, teknik melipat, menggunting dan merekat. Ini adalah teknik yang keempat. Nah, bisa disingkat juga dengan teknik 3M, melipat, menggunting dan merekat. Nah, untuk teknik yang satu ini merupakan sebuah teknik dengan cara memanipulasikan beberapa lembar kertas yang dibuat sedemikian rupa sampai menghasilkan bentuk karya seni rupa 2 dimensi. Jadi, teknik ini hampir sama dengan teknik kolase. Yang membedakan kalau misalnya teknik kolase ini hanya menempelkan dan menggunting, tapi kalau misalkan teknik 3M ini ada melipatnya. Kalau misalnya kolase mah kan cuman menggunting, langsung direkatkan dalam sebuah sketch. Tapi kalau misalnya ini ditambah satu poin lagi, yaitu teknik melipat. Contoh teknik 3M itu melipat, menggunting dan merekat. Jadi kalau tadi saya ulangi lagi ya, kalau misalkan teknik kolase yang tadi disebutkan di teknik kedua tadi, kalau misalnya kolase cuma menggunting dan merekat.
itu adalah teknik 3M, teknik melipat, menggunting, dan merekat. Tadi yang poin Bapak sebutkan, kalau teknik ini hanya ditambahkan teknik melipat ya, tidak seperti kolase yang cuma menggunting dan menempelkan dalam sebuah sket. Kalau misalnya ada teknik melipat, coba misalkan kita lihat itu ada tekstur ya dari lipatan kertas tersebut. Oke. Nah, tekstur nanasnya itu sendiri itu teknik lipatan, sehingga terkesan tekstur yang tidak rata. Oke, sejauh ini bisa dipahami. Semoga kalian bisa paham ya dari materi yang Bapak sebutkan tadi. Terima kasih. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh kalian. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu. Terima kasih.